Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru-guru hebat dimanapun berada. Berbahagia sekali kali ini kembali menghadirkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah. Bagian pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama saya Sri Retno Hastuti, CGP Angkatan 5, asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang bertugas di SMP Negeri 12 Tanjung Jabung Timur. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah tugas CGP adalah diminta untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah di sekolah asal. Hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Apa yang selama ini dilakukan pimpinan-pimpinan tersebut, praktik apa yang selama ini dijalankan, analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika tersebut dengan pengetahuan Anda sendiri tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Analisis dan lakukan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Berikut merupakan video recording pada saat wawancara bersama Bapak Wahono SPD SD dan Ibu Anita Sriwiyanti SPD tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami berdua, saya Sri Retno Hastuti dan saya Muhammad Taufik. kami berdua merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bertugas di SMP Negeri 12 Tanjung Jabung Timur. Saat ini kami sedang melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan secara kepemimpinan. Kali ini kami sudah menghadirkan seorang narasumber. Namanya siapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Wahono. Bapak bertugas sebagai kepala sekolah? Iya betul. Iya, di mana Pak? SD 171 Sukamaju. Iya. Bapak Wahono ini merupakan seorang kepala sekolah yang akan kami tanyai bagaimana beliau memberi keputusan atas hal-hal yang bersifat dilema. Untuk lebih jelasnya, kami akan memandu pertanyaan ini dengan beberapa pertanyaan penting terkait dengan pengambilan keputusan. Silakan Pak Taufik. Ya, maaf mengganggu waktunya Pak ya. Jadi yang kami mau tanyakan, ya bagaimana selama ini Bapak sebagai seorang pemimpin mengambil suatu keputusan. Ini pertanyaan pertamanya, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudnya? Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kesempatan waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan orientasi tentang masalah-masalah yang ada di sekolah, khususnya terhadap siswa, bagaimana sikap kami untuk mengambil keputusan masalah-masalah yang dihadapi siswa di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama pada umumnya itu adalah perilaku siswa, kadang yang tidak sesuai penyampaian masalahnya di sekolah dengan orang tua. Kebetulan di sekolah sudah mempunyai aturan-aturan, kemudian sudah mempunyai jadwal, kemudian sudah mempunyai visi. Namun dalam hal itu anak ada yang melanggar daripada peraturan tersebut. Nah, yang menjadi dilema bagi kami adalah bahwa permasalahan anak yang di sekolah sudah kami selesaikan, namun dalam penyampaian terhadap kedua orang tuanya lain dari permasalahan yang disampaikan di sekolah. Jadi langkah kami sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini, tentunya pertama kami memanggil orang tua daripada siswa tersebut untuk dapat mengerti apa yang menjadi perilaku anak didik itu atau anak itu di sekolah. Kemudian berikutnya supaya orang tuanya dapat memahami dan mengerti
bahwa sikap anak di sekolah dengan sikap anak di lingkungan rumah tangga itu berbeda. Kalau di lingkungan rumah tangga jelas anak takut pengembangan dirinya untuk disampaikan ke hadapan orang tua. Tetapi kalau di sekolah itu adalah tuntutan dari bapak dan ibu gurunya di sekolah. Nah, tentunya keputusan yang kami ambil itu tadi kami manggil orang tua siswa tersebut ke sekolah. Oke, terjadi sebuah dilema ya Pak ya, Iya. dilema di mana kita sedikit meluruskan bahwa sebuah permasalahan itu timbul kemudian memberatkan perasaan Iya. guru ya, ada dilema yang di dalamnya. Kalau Kalau- sebaliknya misal Pak, kita dibalik. Hmm. Anak bermasalah kemudian sekolah menyelesaikan. Kemudian ada pihak orang tua yang membujuk Bapak agar memperbaiki keadaan gitu Pak. Seolah-olah anak Sekolah. ini menjadi tidak ada pertentangan. Menurut Bapak apakah pernah ada bujukan moral seperti itu dari pihak luar yang terjadi? Kalau bujukan moral biasanya tidak pernah terdengar Bu kami. Gitu Ya ya. tidak pernah terdengar bujukan moral, istilahnya memberikan istilahnya masukan terhadap pihak sekolah bahwa perilaku anak yang begini seharusnya sekolah bertindak harus begini, itu biasanya tidak ada. Ya, oke. Ah. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Gimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Misal dia ada hal sama-sama benar, berat di kepala kita, itu gimana Pak? Iya betul. Itu contohnya ada. Contohnya seperti anak yang istilahnya kecerdasan dia dalam belajar kurang, tetapi dalam keaktivitasan kerajinan dia untuk datang ke sekolah rajin. Nah itu yang benar-betul jadi dilema bagi kami di pihak sekolah. Kurang Ah. akademiknya tapi Iya. rajin. Tapi rajin. Nah itu betul-betul jadi dilema. Gimana pengambilan keputusan? Mau ditinggalkan karena aktivitas di sekolahnya jadi pertimbangan moral. Ya, Kalau untuk ditinjau dari segi akademiknya ya memang jelaskanlah ya. jelas tidak sesuai, tidak memenuhi dari standar penilaian. Iya. Nah ini yang jadi keputusan. Kalau itu kami rapatkan dengan Dewan Guru, Majelis Guru, bahwa betul-betul anak ini tadi yang telah kami sampaikan di awal, kalau mengenai materi pembelajaran akademiknya sangat kurang, tetapi dari segi keaktivitasan dia bersekolah rajin, nah itu tidak bisa kami hanya mengambil keputusan sepihak oleh kepala sekolah. Tentunya harus kami panggil guru kelasnya, kemudian setelah guru kelasnya semua guru yang ada di sekolah ini untuk dapat mempertimbangkan keputusan ini. Andai kan keputusan ini oleh wali kelasnya menyatakan ya sudah kita naikkan saja, begitu juga Dewan Majelis Guru juga menyatakan ya sudah kita naikkan saja, disambil kita membimbing untuk memberi materi pelajaran akademik ke depannya. Berarti dari sisi apa anak itu dinaikkan Pak, kalau boleh tahu? Eh, Dia kebenaran dia sebenarnya tidak kriteria, berarti ada rasa apa Pak? ya betul. Kalau dari segi kebenaran anak itu, dari sisi anak itu mau dinaikkan, yaitu tadi karena kedisiplinan kehadiran beliau itu. Jadi kita lebih peduli pihak Iya, sekolah ini iya, peduli care sama iya, anak ini ya. kedisiplinan kehadiran beliau itu yang menjadi pertimbangan kami Iya. untuk menaikkan Ada anak tersebut. pengecualian gitu Pak ya. Iya. Oke, baik Pak, luar biasa tadi jawaban Bapak terhadap Semangat ya. soal tadi. Nah berikutnya ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tadi? Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kalau langkah-langkah yang pertama tentunya kami memanggil atau memusyawarahkan atau rapat kecil di kantor sekolah dengan Dewan Majelis Guru untuk menentukan keputusan. Luar biasa, jadi ada rapat ya. Ada rapat dulu ya. Iya. Baik. Iya Pak, menuju ke pertanyaan selanjutnya. Pak, saya ada ini hal-hal apa saja ya Pak ya yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus di rumah Afrika. Walau pikirkan saja mungkin ada yang pernah dilakukan.
Ya, baiklah, kalau masalah keputusan yang efektif untuk menjadi keputusan kami, tentunya murid kami panggil ke kantor, kemudian setelah murid kami panggil juga wali kelasnya, apa masalah yang dihadapi. Nah, setelah itu baru yang paling jitu sekali kami memanggil orang tua daripada siswa tersebut. Langsung ya Pak ya, kita biar selesai. Berikutnya nih Pak ya, Iya, Pak. apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini dilakukan Pak? Baiklah, Bapak, kalau masalah jadwal itu jarang kami pakai, tapi kami langsung saja menyelesaikan masalah. Pertama kami panggil siswanya, kemudian kami panggil guru kelasnya, apa permasalahan yang harus kami hadapi untuk dapat menyelesaikannya. Toh nanti kalau guru kelasnya menyampaikan permasalahan ini perlu dipanggil orang tuanya, ya kami tetap menjadwalkan untuk mengirim surat orang tuanya untuk harus hadir ke sekolah. Oh, seperti itu ya Pak ya. Berarti ada spontannya, Ya. ada terjadwalnya Ya. untuk kita berkoordinasi sama wali murid ya Pak ya. Apakah di sekolah itu sekalian ada hari-hari tertentu untuk membahas masalah anak gitu Pak, soal jadwal tadi? Biasanya enggak pernah Nggak itu ada Pak, ya? enggak pernah. Kadang-kadang Kecuali spontan aja ya? kecuali anak-anak yang langsung ada permasalahan. Permasalahan biasanya kita kasus, Pak, ya? nggak Iya. secara Enggak ada ini ya. jadwal. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa saja nih Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada person atau juga ya faktor yang lain yang membantu. menguatkan Bapak Ada. gitu. Kalau faktor lain ada. Yang pertama adalah faktor lingkungan di sekolah, terutama Bapak dan Ibu majelis guru. Ya, terdekat Bahwa, ya. bahwa kalau permasalahan-permasalahan yang sifatnya signifikan di sekolah itu kami selalu menyampaikannya terlebih dahulu dengan kawan-kawan guru yang lingkungannya terdekat dari rumah siswa tersebut. Apakah betul perilaku atau keadaan sistem orang tuanya di rumahnya? Nah, baru kami selesaikan secara bersama. Iya. Jadi ada apanya? Kontribusi ya dari Silakan dari lingkungan sekolah, yang paling dekat ya Pak ya. guru yang dekat dengan lingkungan sekolah. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, Terakhir. pertanyaan Pamungkas. pamungkas nih Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau masalah pembelajaran itu pembelajaran moral. Nah, karena itu adalah perilaku dan tingkah laku siswa. Itu kalau perilaku di sekolah dengan lingkungan rumah itu sangat jauh berbeda. Kalau di sekolah kan kita memakai atau mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Kalau perilaku di rumah kan dia hanya membenarkan prinsip dan perilaku ke hadapan kedua orang tuanya. Kalau prinsip saya itu tadi sikap moral yang dapat saya simpulkan ya. Simpulkan sikap moral. Ya. Iya. Oke. Baiklah Pak ya. Iya. Terima kasih banyak. Dari pertemuan ini kami juga banyak belajar. Banyak Terima kasih. Tentang bagaimana Terima kasih. mengambil suatu Iya. keputusan. Dipegang. Demikian wawancara kami bersama Bapak Wahono sebagai kepala sekolah di SD berapa tadi Pak? 171 171. Sangat menarik sekali, dan kita masih ada satu lagi Pak ya dengan Satu kepala lagi. sekolah kita sendiri ya, Ibu Anita Sriwanti. Nanti kita lanjutkan pembicaraan dengan beliau. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. kembali kita berjumpa lagi untuk melanjutkan perbincangan kita atau mewawancarai dua kepala sekolah. Tadi sudah kita laksanakan Iya, ya Pak Dok ya dengan Bapak Wahono. Kali ini kami akan memperkenalkan kepala sekolah kami, Kepala SMP Negeri 12 Tanjung Jabung Timur, dengan Ibu Anita Sriwanti ya Bu ya. Sudah berapa lama tugas Bu? 10 tahun lebih, dan ini kami kan berkaitan dengan dilema etika ya Bu ya,
tentu sudah banyak pengalaman Ibu kan, nanti kami yakin pembicaraannya atau wawancara ini akan sangat menarik dengan Ibu ya. Silakan boleh dimulai Pak. Baiklah Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Ini ada sedikit beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral? Bagaimana Ibu mengidentifikasinya? Pengalaman saya ya selama jadi kepala sekolah di SMP 12 ini banyak sekali kasus-kasus itu, tapi saya akan melihat dulu seperti apa sifat masalah itu sendiri. Misalnya mengarah ke kriminal, mengarah kemana pokoknya. Jadi sifat masalah itu sendiri yang saya pertimbangkan utama untuk mengidentifikasinya dari sifat masalah itu. Berarti Dikenali dulu. Iya. identifikasi dulu ya, sifatnya ke arah mana? Sifatnya ke arah mana, iya. Apakah melawan hukum, Iya, melawan hukum aturan, atau norma, pokoknya Iya, sifatnya Kenakalan dulu, biasa, ya. kegiatan biasa. baik ya Pak ya, sudah bisa mengenali. Pertanyaan kedua Bu, selama ini kan bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan sehingga kita tuh jadi sulit, berat gitu. Kalau yang pertama tadi ya, karena saya sudah tahu arahnya masalah itu kemana. Kemudian yang kedua itu saya selalu mengajak bermusyawarah seseorang atau beberapa orang yang saya anggap mampu untuk membantu saya dalam membesarkan masalah itu. Jadi saya tidak pernah mengambil keputusan itu sendiri. Saya selalu mempertimbangkan ide-ide, usul-usul dari teman tentang masalah yang ya, sifatnya dilema moral seperti itu. Jadi jangan sampai saya salah memutuskan, maka saya selalu mengajak beberapa orang yang saya anggap bisa untuk membantu saya membuat keputusan. Ya, sebenarnya pertanyaan nomor 3 ini mempertegas lagi sih Bu dengan pernyataan nomor 2. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam dilema tadi? Saya sebagai kepala sekolah itu kan ada di puncaknya ya. Jadi kalau masalah itu saya terus dari bawah dulu ya, misalnya ke wali kelas dulu, lebih ke wali kelas atau ke guru bidang studi. Masalah itu kira-kira seberat apa gitu. Kalau masalah itu bisa teratasi oleh guru dan wali kelas atau BK, maka biasanya masalah itu nggak sampai ke saya. Tapi kalau masalah itu sifatnya itu berat dan mereka tidak bisa memutuskannya tanpa keputusan, maka saya sendiri yang akan ikut campur tangan dalam mengatasi masalah tersebut atau dilema itu. Kemudian langkah-langkah saya tidak serta-merta harus mengambil keputusan saat itu, tapi saya pikirkan kembali, saya renungkan kembali di rumah. Kira-kira kalau saya mengambil langkah ini, langkah A misalnya apa efeknya, langkah B apa efeknya, yang jelasnya semua keputusan saya itu saya buat jangan sampai merugikan sebelah pihak gitu. Jadi kalau bisa keputusan itu baik untuk semuanya seperti itu. Ya, berarti Ibu memklasifikasikan kasus tadi Bu ya. Kalau itu bisa diselesaikan sama wali kelas, silakan. Wali kelas apabila sudah level yang sudah agak tinggi, iya. baru wali kelas melaporkan ke Iya, Ibu, berarti iya. Ibu melibatkan dan Ibu mengambilkan keputusan itu tidak ada semata-mata Iya. langsung, Iya. dipikirkan dulu Bu Nggak ya. emosian Ya. juga jadinya Pak ya. Dibolak-balik dulu gitu nah, dibolak-balik ke hati kita, Refleksikan, ya. kira-kira Gimana, bagaimana, jadi ya. kayak gitu. Jadi terus ada guru BK juga yang akan membantu saya, yang membantu saya untuk membuat keputusan itu kira-kira benar tepat apa enggak yang saya ambil. Jadi bisa dibilang ada pengumpulan bukti-bukti atau fakta-fakta Iya. terlebih dahulu agar kuat ya. Iya, dan keputusan itu tidak sembarangan Iya, gitu, tapi tidak ada sembarangan. apa yang fakta pendukungnya untuk saya membuat keputusan itu. Ada fakta-fakta pendukung. Dan ada fungsionalnya Iya. loh Pak, ada BK-nya Iya, betul BK-nya yang punya kan ilmu semua. gitu kan. Iya. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Baik, kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini ya, Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Nah, paling Yang paling efektif adalah itu melibatkan beberapa orang yang saya anggap mampu sebagai teman saya untuk membesarkan masalah gitu. Iya. Jadi harus kayak gitu. Jadi jangan sampai hanya menurut saya benar ternyata menurut orang lain enggak. Jadi orangnya yang bersifat itu, tapi yang saya anggap mereka itu mampu. Ada beberapa Berfungsi itu, ya, yang sesuai berfungsi. fungsi. Masih berhubungan lagi nih Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan. Nah, jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Nggak apa mengalami sih yang kesusahan tantangan gitu sehingga nggak Iya, selesai. banyak tantangannya itu. Yang pertama dari dalam sendiri, misalnya kan tidak semua guru itu mempunyai pemikiran yang sama dengan kita. Iya. Mereka ada yang kontra dengan kita dan menganggap bahwa keputusan yang saya ambil itu salah, itu ada. Kemudian tantangan dari luar, misalnya dari orang tua siswa apa dari mana yang
mereka itu menginginkan bahwa membela anaknya walaupun anak itu salah. Itu tantangan yang utama itu. Tantangan itu cuman ada pihak yang kontra itu. Tantangan utamanya. Juga ya Pak ya. Iya. Dilema. Iya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata pola atau jadwal tertentu ya yang benar-benar dibuat gitu Bu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Misal hari Sabtu kita nyelesain masalah-masalah nih, atau ada Ibu hari ini saja gitu Spontan. spontan, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan di sekolah kita ini? Kalau itu tergantung ya, karena kasus anak itu kan tidak setiap hari ada, dan tiba-tiba ada kasus yang besar yang apa itu tanpa apa maksudnya tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba muncul kasus itu. Jadi saya tidak pernah membuat jadwal untuk itu, tapi saya dalam menyelesaikan masalahnya itu memerlukan waktu beberapa waktu agar saya bisa berputus. Sampai tadi yang pertama tadi saya ngajak orang-orang yang saya anggap mampu, kemudian saya renungkan sendiri di rumah kira-kira kalau saya seperti ini apa nanti efeknya bagi diri. Jadi itu rasanya memerlukan beberapa waktu lah, tidak saat itu harus selesai tidak. Kalau untuk kasus-kasus yang Nanti lihat kasusnya iya. kasus Terjadwal sekolah. sih, Iya. tapi tunggu ada kasus Iya kayak gitu. ya. Karena kasusnya kan tidak terjadwal. Tidak terjadwal. Kasus ada kan tiba-tiba kasus itu ada muncul kayak gitu. Tapi kalau penyelesaiannya mungkin seperti itu saya caranya. Biasa Bu ya. Dan nih selanjutnya lagi nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya banyak ya, karena yang faktor-faktor yang mendukung saya untuk itu ya tadi ada teman, ada beberapa kawan yang saya ajak ngomong, yang mereka itu bisa sebagai tempat saya untuk berdiskusi. Kemudian ada wali kelas, kemudian ada guru BK yang kalau guru BK itu lebih ke ilmunya kan ada ya. Kalau saya kan nggak punya ilmunya BK itu kayak mana. Jadi itu yang faktor-faktor pendukungnya itu. Kolaborasi dengan warga di sekolah ini. Intinya seperti itu. Bahkan sampai juga ada sebuah kasus yang besar, saya sampai ke kepala desa juga pernah itu terjadi. Iya. Karena itu kan kita sama-sama iya, itu ya. karena itu kan di masyarakat di kasusnya. Iya. Jadi karena laporan itu jadi maka melibatkan juga pihak kepala Pihak desa. luar, Iya, pihak luar. Iya, menarik sekali ini. Dan kita pernah terlibat Pernah ya Pak terlibat di ya. dalamnya. Dan merasakan itu keputusannya memang bisa diterima oleh semua Semua orang, pihak. iya. Yang penting seperti itu. Pertanyaan yang terakhir atau komentar dari kami Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri sebagai mengambil keputusan yang dilema etika? Iya. Menurut saya ya pelajaran yang yang berharga bagi saya itu bahwa kerjasama itu sangat sangat diperlukan dalam mengambil sebuah keputusan ya, sehingga kolaborasi yang bagus, kerja yang bagus akan menghasilkan keputusan yang bagus juga dan tidak akan merugikan siapapun. Seperti itu. Luar biasa Bu ya. Berarti segala sesuatu itu kita memang harus saling kolaborasi. Komunikasi ya. Tidak langsung bisa kita sendirian. memutuskan sendiri. Iya. Kayak gitu. Oke ya Bu, luar biasa. Kami mendapatkan banyak ini ya, Iya. dari cerita-cerita Iya. Ibu. Kami kan baru dapat mendapatkan ilmu. teori Iya, selama ini iya, Bu iya. dari TGP ini, bahwa ada paradigma, Iya. ada prinsip. Ternyata kalau langsung ditanyakan kepada Ibu justru lebih jelas jalannya. Seperti misal kalau individual melawan kan tadi ada masyarakat yang dihadapi kan, bagaimana caranya, ternyata Ibu sudah pernah mengalaminya. Kami rasa begitu. Baik, demikian selesai sudah wawancara kami sebagai calon guru penggerak. Iya. Ya, mudah-mudahan kita dapat Semoga mengambil berhasil, hikmah. iya. Iya, Iya. banyak sekali pelajaran yang kami dapatkan, terutama dari Ibu kepala sekolah kami dan juga Bapak Wahono tadi. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi diri kami dan juga bagi teman-teman sesama CGP dimanapun berada. Kita slogan sedikit Iya. ya. Guru bergerak, Indonesia maju. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah analisis atas proses pengambilan keputusan oleh pimpinan melalui Guidication for Interview dan checklist refleksi wawancara. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dan bahagia bagi seluruh Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.